Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodia Andini dari kelas SI 4407 akan mempresentasikan jawaban dari tugas yang diberikan oleh Ibu Wari Puspitasari mengenai IRP dan SAP. 1. Apa IRP itu? IRP atau Enterprise Resource Planning yaitu paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan, produksi, proyek, sumber daya manusia atau SDM, dan lain-lain. Selain itu, IRP juga menyediakan berbagai aktivitas operasional bisnis yang kompleks sehingga meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan mengoptimalkan produktivitas bisnis. 2. Jelaskan apa saja modul yang ada dalam SAP dan apa fungsinya. Nah, pertama, FICO atau Finance and Control. Di dalamnya menggabungkan standar akuntansi manajemen uang atau CAS, ledger umum, konsolidasi yang bertujuan untuk laporan keuangan, serta akuntansi biaya yang terdiri dari cost center accounting, elemen cost accounting, hingga analisis terhadap keuntungan. Yang kedua, PP atau Production Planning, berguna untuk menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas manufaktur yang terjadi di dalam perusahaan. Di modul ini terdapat pula keseluruhan konfigurasi sistem, data master, dan juga solusi-solusi yang ada bagi proses produksi. Yang ketiga, MM atau Material Management, bertujuan untuk membantu menjalankan proses pembelian serta manajemen inventaris. Modul ini berinteraksi penuh dengan modul-modul lain dalam sistem SAP, seperti FICO, SD, QM, PM, PP, dan lainnya. Yang keempat, SD atau Sales and Distribution, membantu meningkatkan efisiensi dari aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan proses yang dilakukan terhadap pesanan dari pembeli, seperti halnya penjualan, pengiriman, dan penagihan. Modul ini juga berinteraksi penuh dengan modul lain dalam sistem SAP seperti FICO, MM, dan PP. Yang kelima, HR atau Human Resource, berguna untuk mengadakan integrasi terhadap rangkaian proses yang terjadi dalam Departemen Human Resource, mulai dari aplikasi atau registrasi, administrasi karyawan, manajemen waktu, pembiayaan perjalanan kerja, hingga pemenuhan gaji. Yang keenam, CRM atau Customer Relationship Management, tujuannya untuk menyediakan informasi yang lebih baik terkait analisis mengenai hal-hal yang akan menjadikan perusahaan sebagai pelaku bisnis yang lebih mengerti akan kepuasan konsumen. Modul ini juga membantu untuk selalu memperbaiki kualitas servis, menyelesaikan masalah tepat waktu, dan meningkatkan hubungan baik yang terjalin dengan konsumen. Yang ketujuh, QM atau Quality Management, membantu melakukan pengecekan terhadap kualitas dari rangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Yang kedelapan, PS atau Project System, fungsinya mempermudah adanya integrasi terhadap keseluruhan proses dari perencanaan proyek, eksekusi, dan kontrol. Yang kesembilan, PM atau Plant Maintenance, berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengelola proses perawatan atau maintenance yang ada pada perusahaan. Yang kesepuluh, HCM atau Human Capital Management, membantu dalam meningkatkan pekerjaan dan pengelola data. Yang ketiga, sebutkan apa saja submodul dari modul SAP. Yang pertama, SAP Basis. Yang kedua, SAP Security. Yang ketiga, SAP Advanced Business Application Programming atau SAP ABAP. Yang keempat, SAP High Performance Analytics Appliance atau SAP HANA. Yang kelima, SAP NetWeaver. Yang keenam, SAP Information System Management atau SAP IS. Yang ketujuh, SAP Customer Relationship Management atau SAP CRM. Yang kedelapan, SAP Exchange Infrastructure atau SAP XI. Yang kesembilan, SAP Solution Manager. Yang keempat, jelaskan bagaimana keterkaitan integrasi antar modul tersebut. Yang pertama, perubahan yang dilakukan pada satu modul secara otomatis akan mengupdate modul yang lainnya bila informasi yang diubah berkaitan dengan modul tersebut. Data akan terupdate secara langsung begitu user menginput data ke dalam sistem. Hal ini yang dikenal dengan istilah real-time processing. Yang kedua, integrasi secara sistem bisa terjadi dengan syarat bahwa seluruh perusahaan harus menggunakan satu sumber data yang sama, baik untuk data customer, data produk, maupun data vendor. Yang ketiga, transparansi data. Semua user yang mempunyai akses ke sistem akan dapat melihat semua informasi yang paling up to date setiap saat
diperlukan walaupun informasi tersebut diinput oleh user lain pun. Sekian jawaban saya mengenai tugas dari Ibu Wali Puspitasari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.